Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak di rumah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, semoga anak-anak juga sudah bangun pagi dengan keadaan sehat, semangat, lalu mandi pagi, sarapan, dan mempelajari materi yang Bu Guru jelaskan ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang keempat hari ini. Nah, di sini materi yang kita bahas yaitu menemukan istilah khusus, permainan kuda-kudaan, dan bersyukur akan nikmat kesehatan. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan menemukan istilah khusus. Nah, pasti anak-anak tahu kan istilah khusus itu apa? Suatu kosakata yang anak-anak tidak ketahui dalam suatu bacaan. Anak-anak cari artinya apa dan dicatat ya, lalu diingat terus supaya anak-anak tetap tahu apa itu istilah khusus. Nah, di sini kita membahas tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Kita pasti tahu pertumbuhan pada makhluk hidup itu melalui proses yang tidak instan ya, alias tidak cepat. Nah, gitu. Seperti kita atau pertumbuhan pada manusia. Nah, pertama itu manusia itu dikandung itu prosesnya dari umur berapa bulan dan sampai melahirkan, lalu menjadi bayi. Nah, menjadi bayi lalu bertumbuh menjadi balita, lalu bertumbuh menjadi remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Seperti itu ya pertumbuhan pada makhluk hidup, dan ini terutama untuk manusia. Lalu untuk pertumbuhan pada tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu melalui biji lalu berubah menjadi tunas, kemudian menjadi tinggi dan besar. Begitu juga dengan hewan, ada yang dari kecil ya, ada hewan yang beranak. Nah, dari kecil lalu tumbuh menjadi besar. Seperti itu. Sekarang pelajaran PJOK, permainan kuda-kudaan. Nah, apakah anak-anak pernah bermain kuda-kudaan? Semoga semuanya sudah pernah ya. Sudah pernah bermain kuda-kudaan. Kalau di rumah ini karena kita tidak bisa terlalu ramai saat bermain, maka kita bisa bermain dengan kakak, adik, atau abang di rumah ya, bermain kuda-kudaan. Nah, di sini anak-anak lihat, anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Nah, di sini bisa yang menjadi temanmu di rumah, abangmu menggendong kamu menjadi seorang kuda. Nah, saat diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Nah, saat menggendong kamu, dia berlari melewati garis finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Nah, di sini pasti kita berpasangan. Ada 2 pasangan ya, berlomba untuk mencapai garis finish. Nah, masing-masing pasangan tersebut menggendong saudaranya. Nah, yang tadi yang menggendong itu dinamakan sebagai kudanya. Lalu ulangi kegiatan dengan bergantian peran kuda dan penunggangnya. Nah, ini bisa bergantian ya.
bergantian untuk menjadi kudanya dan siapa yang menjadi penunggangnya. Nah, kita ketahui bahwa manfaat bermain kuda-kudaan itu dapat memperkuat otot tangan dan kaki. Seperti itu. Sekarang pelajaran PKN dengan bersyukur akan nikmat kesehatan. Nah, kita bersyukur ya karena kita diberi setiap hari kesehatan yang begitu baik. Sehingga kita dengan mudah beraktivitas. Nah, segala aktivitas dan kesehatan yang kita miliki itu patutlah kita syukuri. Karena memiliki tubuh yang sehat merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, saat kita mengawali segala sesuatu, saat kita bangun pagi, lalu kita beraktivitas, maka kita selalu berdoa untuk mengucap syukur atas anugerah tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa melakukan apa saja ya. Nah, tubuh kita sehat itu kita menjadi nyaman melakukan segala aktivitas. Nah, bayangkan jika tubuh kita tidak sehat, apapun yang kita lakukan terasa tidak enak dan tidak nyaman. Nah, kita terasa lemas, tidak semangat. Nah, itu pertanda bahwa tubuh kita tidak sehat. Itu bentuk pengamalan sila pertama. Di sini kita lihat cara menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Yang pertama itu apa? Senantiasa agar diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Lalu kedua itu menjaga pola makan yang sehat. Ketiga, porsi makan kita juga tidak berlebihan sampai membuat kita kekenyangan. Nah, saat kita makan itu, makanlah saat kita lapar. Lalu berhenti saat kita sudah merasa kenyang. Jangan memaksakan tubuh kita saat kita sudah kekenyangan dipaksa makan lagi. Nah, itu tidak boleh ya, dan tidak bagus buat pencernaan dan kesehatan kita. Lalu yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, memperhatikan kebersihan. Nah, tubuh yang sehat itu akan menjadi lebih terjaga lagi jika kita menerapkan pola hidup seperti ini. Ya, anak-anak. Nah, kebersihan, istirahat yang cukup, berolahraga, makan yang teratur, dan selalu berpikiran yang positif. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.